teman-teman, kita tunggu sekitar 4 menit lagi ya. Kita mulai di 10.15 ya teman-teman ya, biar agak banyakan nih pesertanya. Tes, tes. Sambil menunggu kita lihat video-video contoh yang awalnya bermula dari PKM ya teman-teman ya.
Halo, tes, tes. Sudah terdengar suara saya, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Mohon maaf nih karena di sini kayaknya sinyalnya kurang stabil. Jadi kalau nanti saya keluar, mau dimaklumi ya, teman-teman. Oke, kita mulai saja karena sudah lumayan ya, ada 19 mahasiswa di sini. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa ya dari prodi campuran ya, ini prodinya. Dari ada 11 prodi di sini. Nah, hari ini kita akan mencoba sharing ya. Sebenarnya kita pengennya tuh sampai BIMTEK ya. Jadi apa aja sih rules yang boleh dan apa aja sih yang tidak boleh ada di proposal. Intinya sih seperti itu. Nah, mungkin kalau kemarin dari PKA sudah di-share juga ya, tapi secara keseluruhan, PKM secara keseluruhan. Nah, untuk hari ini akan lebih difokuskan kepada PKMK, PKM kewirausahaan. Jadi, di sini saya izin share screen ya, teman-teman. Nah, untuk PKMK ini, sebenarnya teman-teman sudah punya ya petunjuk teknis untuk PKMK ini. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah PKMK ini tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah produk berbasis iptek. Nah, jadi di sini diharapkan nanti jika teman-teman mendapatkan PKMK ini, teman-teman bisa merunning bisnisnya teman-teman, bisa memiliki produk. Nah, produk itu sendiri sebenarnya tidak harus yang berupa barang ya, berupa fisik, tapi juga bisa berupa jasa. Nih, misalnya di sini PKMK ini bisa berupa produk yang terlihat secara fisik atau bisa berupa jasa. Nah, jasa ini sendiri banyak ya. Terutama di sini kan mungkin ada informatika ya. Kemudian mungkin ada dari PWK atau arsitek yang memang produknya itu bisa mengarah ke jasa. Jadi misalnya jasa konsultasi perancangan arsitektur, jasa konsultasi perancangan wilayah dan kota, dan sebagainya. Jadi itu diperbolehkan teman-teman. Kalau di sini dicontohkan ada I.O. ya, ada jasanya itu berupa event organizer, ada jasa konsultasi, konsultasinya pun beragam ya. Misalnya kalau yang anak manajemen bisa membuka open jasa konsultasi terkait dengan finansial misalnya, atau jasa digital marketing yang sekarang sedang booming gitu ya. Jadi teman-teman membantu para pebisnis yang mungkin kesulitan dalam mengeksplor ide atau membuat konten. Nah, mungkin seperti itu. Jadi PKMK di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak harus berupa produk fisik, tapi juga boleh berupa jasa. Itu yang pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pelaksanaan, kalau tahun sebelumnya memang banyak online ya, teman-teman ya. Tapi untuk di tahun ini sudah diperbolehkan teman-teman merencanakan kegiatan-kegiatan secara offline atau luring, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, misalnya nanti saat teman-teman mau melakukan riset pasar, teman-teman kalau misalnya menggunakan Google Form dirasa teman-teman kayaknya kurang enak kalau hanya dari Google Form. Nah, teman-teman misalnya mau melakukan wawancara itu boleh. Tapi itu tadi balik lagi harus dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk PKMK tahun 2022 ini sudah boleh kegiatannya berupa offline. Nah, jadi ini tujuannya kalau
PKM kan ada banyak ya. Nah, khusus untuk PKMK tujuannya itu memang terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama adalah mendorong minatnya, minat teman-teman dulu. Jadi misalnya teman-teman sudah kepikiran nih yang mungkin di sini ada beberapa ya yang dari kelas KWU lanjut ataupun KWU dasar kemarin sudah punya idenya misalnya. Kemudian dari ide itu ada yang menang ya, ada 3 ini, ada timnya Vindo, ada timnya Rosyad di sini. Nah, dari yang awalnya masih berupa ide, nah itu bisa terrealisasi dalam bentuk praktik wirausaha nih. Untuk tujuan yang kedua ya teman-teman ya. Jadi hanya ya dari yang sebelumnya masih berupa minat, naik ke dalam praktik berwirausaha. Ini adalah tujuan dari PKMK. Nah, untuk konsep pelaksanaan programnya memang sudah masuk ke new normal, jadi nanti sudah dideklar bahwa jika teman-teman lolos di PKMK ini, teman-teman akan mengikuti PIMNAS. PIMNAS ini nanti berdasarkan sosialisasi itu akan diusahakan secara offline gitu ya teman-teman. Nah, kalau dulu tahun 2019 memang kita pernah mengikuti. Jadi tahun 2019 itu ada satu tim dari kita tuh mengikuti di Batam. Mereka terbang ke sana, gitu ya. Jadi teman-teman berkesempatan untuk mengikuti kegiatan PIMNAS secara offline untuk yang PKMK 2022 ini. Nah, jika misalnya teman-teman lolos, teman-teman harus membuat 3 laporan. 3 luaran, sorry, 3 luaran. Yang pertama adalah laporan kemajuan, jadi biasanya ini di tengah-tengah ya. Misalnya, let's say kalau misalnya teman-teman kontraknya di bulan depan misalnya ya, April atau Mei. Nah, di pertengahan itu nanti teman-teman diminta untuk membuat laporan kemajuan. Jadi sejauh mana sih teman-teman sudah menggunakan dana yang diberikan oleh Belmawa ini. Kemudian targetnya sudah tercapai berapa persen, itu di situ nanti ada di laporan kemajuan. Formatnya ada. Tapi di sini kita fokus kepada format proposal dulu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah laporan akhir. Laporan akhir ini nanti di endingnya. Saat nanti teman-teman melakukan PIMNAS, itu nanti dikurasi dari laporan akhirnya teman-teman. Bagi yang bagus, itu teman-teman berkesempatan mengikuti PIMNAS. Gitu. Dan yang terakhir pastinya produk usaha ya, ini harus sudah terrealisasi saat nanti teman-teman berhasil mendapatkan pendanaan dari PKMK ini. Nah, untuk kriteria pengusulan ini ada yang sedikit berbeda nih teman-teman. Biasanya kan 3 ya anggotanya. Nah, untuk tahun ini, PKMK tahun ini bisa sampai 5 orang nih teman-teman. Jadi misalnya anggotanya 1 ketua, 4 anggota. Tapi di sini memang disarankan supaya lintas bidang ilmu gitu ya. Jadi mungkin beda prodi ataupun beda angkatan. Tujuannya apa sih supaya bisa ini ya, bisa ada kolaborasi lintas bidang. Kemudian kalau yang beda angkatan supaya kesinambungan programnya berjalan terus. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini produknya teman-teman pangan, boleh tuh join antara TIP, misalnya manajemen atau dengan TI, misalnya untuk manufakturnya misalnya ya. Nah itu disarankan seperti itu. Nah untuk besarnya dana, nah untuk tahun ini memang sedikit berbeda teman-teman. Kalau yang tahun lalu dana itu sampai 10 juta, tapi itu pure semua dari Belmawa. Tapi kalau yang tahun ini harus ada cash in kind dari perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti dari IT itu harus ada surat kesediaan untuk mau membiayai sebesar 10% ya kalau nggak salah ada di sini. 25% maksimum ya teman-teman ya. Jadi sekitar 1.750.000 ini nanti biayanya berasal dari IT. Nah, untuk apa aja? Nanti teman-teman ini harus sudah dideklar ya di RAB-nya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ngajuin 7 juta maksimum dari Belmawa. Nah, 1.750.000-nya itu dari IT. Dalam bentuk misalnya
penggunaan ATK. Kemudian misalnya apa nih yang bisa didukung sama IT? Misalnya penggunaan listrik dari workshopnya teman-teman nantinya misalnya. Jadi nanti ini harus ada di proposalnya teman-teman untuk sumber dana ini ya. Jadi tidak hanya 7 juta, tapi teman-teman wajib juga mencantumkan sebesar 1,750 itu dari IT. Walaupun nanti misalnya tidak berbentuk cash ya, tapi nanti dikonversi misalnya fasilitas IT nanti dikonversi dalam uangnya gitu. Nah, kemudian PKMK ini juga teman-teman berkesempatan untuk mengkonversi SKS ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengkonversi SKS. Nanti ada sebenarnya ini ada contohnya untuk konversi di bidang kewirausahaan. Jadi bisa sampai 20 SKS nanti teman-teman bisa disetarakan. Nah, tapi kalau bisa yang CPL-nya itu mendekati. Itu ya, teman-teman. Yang CPL-nya itu mendekati dengan apa yang akan teman-teman kerjakan di PKMK ini. Gitu. Nah, ini ya. Jadi untuk PKMK ini masuk ke dalam salah satu, nah ini, kegiatan wirausaha. Masuk ke dalam salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dikonversi hingga 20 SKS. Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang lolos PKMK itu teman-teman punya hak untuk mengkonversi SKS ya teman-teman. Nanti yang nilai siapa? Yang nilai adalah pembimbingnya teman-teman nanti. Pembimbing dari dari program PKMK ini. Karena kan ini harus ada pembimbing ya teman-teman ya, pembimbing dosen. Nanti pembimbing pembimbing dosennya PKMK-nya teman-teman itulah yang akan menginput nilai, menginfokan nilainya teman-teman ke prodi. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan substansi ya, teman-teman ya. Nah, untuk PKMK itu sendiri di tahun 2022 ini ada 2 isian kelengkapan ya. Jadi ada proposalnya itu ada proposal yang teman-teman akan unggah nanti di website. Ini masuknya ke dalam sini ya, kategori isi proposal utama. Dan juga ada isian kelengkapan. Jadi nanti teman-teman akan mengisi secara interaktif langsung di simbel mawanya ini. Dan proses pengesahannya juga nanti harus diinput ya di sini ya. Nah, jadi di isian kelengkapan ini, sampulnya itu ada di sini. Ada di isian kelengkapan ini. Jadi nanti di proposalnya teman-teman itu nggak perlu ada sampulnya teman-teman. Jadi isian proposal utama itu langsung dari daftar isi, halaman inti, dan lampirannya. Itu ya teman-teman. Nah, karena PKMK ini sifatnya lebih ke akademis ya teman-teman, berbeda dengan KBMI gitu, KBMI atau ASMI dan sejenisnya. Makanya teman-teman harus benar-benar memperhatikan tata cara dan sistematika penulisan proposal. Jadi di sini teman-teman harus mengikuti panduan bahwa halamannya maksimum 10. Jadi teman-teman ringkas padat karena tidak boleh lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 nanti secara sistem akan langsung ditolak gitu teman-teman. Kemudian halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau halaman daftar isi itu diberi angka Romawi ya. I, I2, I3, dan seterusnya. Nah, ini harus diikuti teman-teman panduannya ya. Kemudian mulai dengan penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan ya teman-teman, karena daftar isi tadi I1 tadi diinfokan. Kemudian filenya ini diunggah dengan penamaan ini. Ini juga harap teman-teman perhatikan ya untuk penamaan di PDF-nya. Penamaannya itu adalah nama ketuanya, underscore, nama PT, underscore PKMK.
Jadi misalnya di sini saya lihat misalnya ada Rosyad sebagai ketua misalnya. Berarti Rosyad underscore Institut Teknologi Indonesia underscore PKMK gitu. Jadi yang dicantumkan di sini adalah nama ketua ya, bukan nama produk. Diikuti ya ini format untuk sistematikanya. Karena banyak mahasiswa itu yang failed itu hanya karena sistematika. Karena di PKM sistematika itu salah satu yang dinilai. Nah, setidaknya kalau misalnya teman-teman sudah lolos tahap sistematika, kemudian masuk ke list, nanti kan ada tahap selanjutnya ya. Itu kalau nggak salah teman-teman juga berhak mengkonversi. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menulis proposal, kemudian ternyata proposalnya nggak lolos, lolosnya hanya di sistematika saja di tahap awal gitu ya. Itu sudah boleh mengkonversi SKS untuk misalnya kalau di prodi kami di prodi manajemen ada analisis kelayakan bisnis. Nah, itu sudah bisa dikonversi tapi tidak sampai 20 SKS ya, teman-teman ya. Berbeda konversinya. Tapi kalau sampai lulus, nah teman-teman berhak mengkonversi sampai 20 SKS. Kemudian ini untuk isi utama proposal. Nah, ini juga teman-teman harap diperhatikan. Tipe hurufnya harus Times New Roman, ukurannya 12. Jadi teman-teman kalau misalnya mengcopy dari suatu sumber, kadang kan suka mungkin lupa gitu ya, mengganti format. Ini harap diganti terakhir ya, formatnya semua dengan Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian teksnya 1,15 spasi, rata kiri kanan. Jadi rata tengah ya, rata kiri kanan. Kemudian layoutnya A4, satu kolom, margin kiri 4, margin kanan atas bawah 3. Jadi sama kayak kalau teman-teman bikin TA ya. A4, kirinya lebih dilebarkan. Margin kirinya 4 cm, sisanya semua 3 cm. Nah, ini adalah isian utama proposalnya. Nah, ini harus teman-teman ikuti ya, teman-teman ya, untuk layouting dan sistematika penulisannya. Oke, kemudian ini sudah masuk ke isian proposal. Nah, mungkin sampai di sini, teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita masuk ke substansi proposalnya? Oke, untuk teman-teman, untuk PDF ini nanti teman-teman bisa download di Drive ini ya teman-teman ya. Di sana sudah ada form PDF-nya, mungkin nanti akan saya share juga isian yang Word-nya yang sudah tinggal teman-teman isi. Kalau ini kan masih PDF ya teman-teman bentuknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan panduan sistematika dan seterusnya sebelum kita masuk ke format. Tidak ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Ini saya izin stop share. Saya akan langsung share ini Word yang sudah kita sesuaikan dengan panduan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti di Word ini teman-teman kalau misalnya sudah diisi, yang ini harap dihapus ya teman-teman ya. Ini cuma untuk supaya teman-teman nggak lupa aja nih. Sini sampai ke daftar isi ini teman-teman hapus. Jadi nanti halaman pertamanya teman-teman ini adalah daftar isi ini ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman hapus nih dari awal sampai sini. Ini sebenarnya untuk supaya teman-teman ingat aja. Nah, judul, terkait dengan judul, kita sudah masuk ke skema proposalnya ya teman-teman ya. Judul ini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Ini juga harus diperhatikan ya teman-teman ya untuk judul PKM. Nah, judul dibuat semenarik mungkin, walaupun mungkin produknya teman-teman sudah ada di pasaran, tapi
tunjukkan kelebihan dari produknya teman-teman dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran. Nah, itu karena reviewer itu salah satu hal yang dinilai, yang membuat mereka mau tertarik baca gitu ya, itu adalah judul. Makanya judul harus dibuat semenarik mungkin, kemudian hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Nah, nanti ini untuk halaman ini nanti teman-teman di entry-kannya interaktif ya teman-teman ya, di simbol mawaknya. Nah, tapi isian utama proposal nih yang dikemas dalam bentuk PDF, ini mulainya dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, dari sini nih teman-teman. Dari sini, daftar isi, kemudian ini bab-babnya sama lampiran. Nah, kita masuk ya, masuk ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini teman-teman bisa menggunakan ini ya teman-teman ya, sorry. Bisa menggunakan formatnya ini saya menggunakannya dari sini. Jadi teman-teman nanti saat ini teredit, teman-teman tinggal update aja daftar isinya. Jadi pakai table of content ya teman-teman supaya rapih. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman menambah, misalnya di bab pendahuluan, teman-teman mau nambah 1.1, 1.2 uraian gitu misalnya. Silakan teman-teman tambah di sininya itu, di sini ya. Di sini teman-teman bisa mainan pakai heading. Nah, jadi ini teman-teman bisa mainan pakai heading ya teman-teman. Jadi nanti rapih hasilnya. Nih, heading 1 itu untuk judul ini. Heading 2 ini untuk sub judul proposal. Gitu. Kemudian kita masuk ke pendahuluan dulu deh. Nah, pendahuluan ini isinya itu adalah latar belakang. Kenapa sih teman-teman menyusun proposal PKMK dengan judul itu gitu ya? Apakah sudah ada hasil riset pasarnya misalnya? Ini kalau yang anak-anak KWU dasar atau KWU lanjut mungkin sudah bisa dimasukkan tuh hasil risetnya, riset KWU dasar saat kalian melakukan validasi ya. Ini akan lebih mendukung dengan adanya data itu ya, data riset pasar itu akan lebih mendukung pendahuluan di pendahuluannya teman-teman. Bisa misalnya dalam bentuk summary ya, summary chart. Jadi kan teman-teman waktu itu melakukan validasi pakai Google Form ya. Tulis summary-nya, nanti tinggal teman-teman jabarkan sedikit. Gitu. Kemudian ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK-nya teman-teman dibandingkan produk sejenisnya. Kemudian karakteristik pasar sasaran. Nah, karakteristik pasar sasaran sudah harus ada ya. Jadi ini kalau bisa teman-teman masukkan validasi riset pasarnya ya teman-teman ya. Kemudian STP-nya, segmenting, targeting, positioning-nya teman-teman. Segmennya teman-teman menyasar apa? Apakah dari sisi demografis, apakah dari sisi behavior, apakah dari sisi psikografis. Nah, ini udah teman-teman pelajarin ya di KWU lanjut ataupun KWU dasar. Kemudian mana dari yang sudah teman-teman segmenkan itu mana yang mau teman-teman targetkan. Kemudian positioning-nya seperti apa. Nah, itu juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mainan di demografi penghasilan menengah ke bawah gitu misalnya. Nah, berarti teman-teman harus menyesuaikan nanti logo, tagline semuanya harus sesuai dengan STP yang teman-teman sasar gitu ya. Kemudian riset pasar. Riset pasar ini nanti juga akan menguatkan teman-teman. Jadi kan teman-teman kemarin sudah melakukan problem world solving ya. Jadi dari produknya teman-teman ini apa sih masalah di masyarakat yang mau teman-teman selesaikan? Ternyata dari hasil riset misalnya 70% menjawab bahwa iya problem ini
Misalnya produknya teman-teman ini bisa menyelesaikan problemnya masyarakat. Nah, itu juga menguatkan di bab pendahuluan ini ya, teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan pendahuluan. Kemudian kalau misalnya ada alasan yang sifatnya sosial ya, jadi misalnya teman-teman membuat platform crowdfunding misalnya. Nah, platform ini bentuknya itu social planner. Nah, itu juga dijelaskan di sini ya, teman-teman. Jadi, apa sih manfaatnya produknya teman-teman itu saat diterapkan? Kemudian siapa saja nantinya yang akan merasakan manfaatnya? Itu juga dijelaskan di sini. Sama ini kelebihan produknya teman-teman dibandingkan kompetitor. Ini ya teman-teman. Ini yang kira-kira bisa teman-teman masukkan di bab pendahuluan. Nah, kalau misalnya ada Bu, saya misalnya belum melakukan riset pasar langsung ke konsumen misalnya. Teman-teman bisa melakukan riset pasar dengan data secondary, dengan data sekunder. Jadi teman-teman misalnya produknya si apa ya? Produknya si Rosyad misalnya. Dia mau membuat soda tapi dengan kandungan pakai kandungannya itu kandungan lakto misalnya gitu ya. Nah, jadi kelebihannya produknya ini bisa diminum untuk orang yang diabetes karena kita tahu minuman-minuman bersoda yang beredar di pasaran tingkat gulanya tinggi. Nah, tapi dia misalnya belum melakukan riset secara langsung. Nah, bisa pakai data statistik teman-teman. Jadi nanti teman-teman ceritakan bahwa misalnya masalah yang mau diselesaikan kan itu ya, teman-teman mau menghadirkan sebuah minuman bersoda yang bisa dikonsumsi oleh orang yang diabetes gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa menghadirkan statistik para penderita diabetes, kemudian disandingkan dengan statistik para penikmat soda gitu ya. Jadi hasil penjualan minuman bersoda di pasaran itu seperti apa. Nah, jadi bisa menggunakan data sekunder seperti itu teman-teman. Jadi riset pasar ini bisa menggunakan data primer ataupun data sekunder. Yang penting ada nih validasi untuk validasi ini ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa kuat alasan dari teman-teman itu mengangkat produk ini di PKMK-nya teman-teman. Ini bab pendahuluan. Nah, selanjutnya gambaran umum rencana usaha. Nah, pada bab gambaran umum rencana usaha ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usahanya ya. Jadi di sini ada sedikit analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk keuangan usaha, cash flow minimal 2 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Nah, tadi kan teman-teman di atas itu udah cerita tentang validasi pasarnya ya teman-temannya, riset pasar awal. Teman-teman udah nunjukin statistiknya. Nah, di sini teman-teman tulis ini kalau yang sudah mengikuti KWU lanjut ya teman-teman bisa tulis funnelnya dari funnel itu kayak gini ya, kayak apa bentuknya itu kayak, coba kita lihat di sini ada nggak ya, bentuknya itu kayak corong. Ingat nggak teman-teman nih bagi yang sudah mengikuti perkuliahan nih, kalau yang teman-teman sudah punya data ini teman-teman udah enak. Nah, bentuknya tuh kayak boleh dibilang piramid ya. Nah, ini tapi harusnya terbalik. Bentuk piramidnya tuh terbalik. Jadi bentuk piramidnya itu bisa nggak ya kita balik. Jadi nanti teman-teman dari data statistik itu teman-teman ukur mana yang jadi leads-nya teman-teman, mana yang jadi prospeknya, dan mana yang jadi customer-nya. Ya.
Harusnya terbalik ya teman-teman ya bentuknya nih. Gimana ya cara baliknya? Kayaknya agak susah ya. Nanti kita ini deh, kita taruh di sini deh. Soalnya saya ada tapi di template-nya KWU ya. Jadi intinya di gambaran umum rencana usaha ini nanti teman-teman tuliskan funnel-nya bisnisnya teman-teman. Apa itu funnel? Funnel itu rencana berapa sih yang mau teman-teman sasar dari total keseluruhan persentase yang tadi ada di atas. Jadi let's say misalnya tadi yang penderita diabetes ya. Jadi teman-teman mau menyasar pasar sempit dari penderita diabetes supaya mereka tetap bisa menikmati minuman bersoda tanpa khawatir diabetesnya kambuh gitu ya misalnya. Nah, berarti nanti teman-teman tulis di sini ada leads, ada prospek, kemudian ada yang namanya customer. Leads-nya berapa? Leads itu nanti dari yang total atas itu. Jadi teman-teman kan menceritakan ya bahwa market size-nya, jadi ini ada 4 nih harusnya. Tulis di sini aja langsung deh. Dari market size itu, misalnya penderita penderita diabetes di Indonesia misalnya 1 juta. Nah, leads-nya teman-teman mau ngambil, jadi orang yang melihat iklannya teman-teman ini, teman-teman ambil 10%-nya dari 1 juta misalnya ya. Jadi artinya berapa? 100.000 ya teman-teman ya. Leads-nya misalnya teman-teman ambil 100.000. Nanti yang prospek teman-teman bagi lagi. Jadi dari yang melihat iklannya teman-teman ada 100.000 itu, yang prospek ya kira-kira 10% lah yang ngeklik gitu ya. Prospek itu maksudnya dia sudah tertarik tapi belum melakukan pembelian. Jadi 10%-nya misalnya jadinya 10.000. Nah, dari sini yang jadi customer taruh lagi misalnya 10%-nya. Jatuhnya jadi 1.000 ya. Sorry. Nah, jadi misalnya yang customer-nya teman-teman di tiap bulannya teman-teman mentargetkan 1.000 misalnya ya. Nah, dari sini nanti terlihat dengan price, kemudian nanti dihubungkan dengan ini ya, analisis kelayakan usaha nih. Cash flow. Jadi misalnya dengan harga per unitnya misalnya teman-teman harganya misalnya 10.000. Nah, nanti ditampilkan dalam bentuk cash flow. Cash flow itu ini ya, perbedaan antara pemasukan dengan pengeluaran. Jadi nanti pemasukannya teman-teman pastinya dari ini ya, dari sales. Nah, dari salesnya nanti kan dia mintanya 2 tahun nih minimal. 2 tahun ke depan. Kalau bisa bahkan sampai di 2024 ya berarti ya kalau 3 tahun. Nah, ini buat cash flow 3 tahun ke depan ya teman-teman ya, kalau bisa. Jadi dia mintanya minimal 2 tahun. Nah, teman-teman bikin di atas ekspektasinya dia, di atas syarat minimumnya dia, misalnya 3 tahun. Berarti teman-teman bikin cash flow tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, jadi nanti udah dari sales ini nih, ini kan sales per bulannya teman-teman yang teman-teman targetkan. Berarti sales bulan 1 1.000. Kalau misalnya mau ada peningkatan, teman-teman ceritakan, saya menargetkan peningkatan di tiap bulannya itu sebesar misalnya 1%. Berarti di sini nambah 1.001 misalnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti pengeluarannya. Jadi cash flow itu bentuknya itu atasnya itu pemasukan, bawahnya pengeluaran, nanti di bawahnya profit ataupun
loss-nya, profit atau loss. Kalau misalnya pemasukannya teman-teman lebih besar dibandingkan pengeluaran, itu artinya teman-teman mengalami profit gitu ya. Pengeluarannya ini nanti juga harus teman-teman tulis nih, pengeluaran COGS misalnya ya. Kemudian pengeluaran apa? Misalnya teman-teman butuh sewa-sewa misalnya. Kemudian pengeluaran apa lagi? Misalnya teman-teman mainan ads. Atau misalnya pengeluaran HKI. Misalnya teman-teman mau membuat mereknya itu di HKI-kan misalnya. Itu boleh. Yang penting nanti dari sini nanti ketahuan dalam berapa bulan teman-teman hasil di sininya profit. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk cash flow ini nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan tabel yang waktu itu teman-teman sudah pernah mengikuti KWU, yang sudah mengikuti KWU ada tabelnya ya teman-teman. Jadi kita contoh aja format itu karena di sini dia tidak membuat format khusus ya untuk cash flow. Jadi teman-teman untuk format ini ambil aja formatnya yang di KWU. Oke, ini adalah terkait dengan gambaran umum rencana usaha. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa lihat berapa BEP-nya, berapa payback period-nya. Ica, ini ada yang mau minta form kehadiran? Kirim lagi aja di chat. Yang belum absen bisa absen ya di chat room. Bisa lihat di chat Zoom-nya. Oke, ini adalah terkait dengan gambaran umum rencana usaha. Lanjut ke metode. Di teman-teman Word-nya ini enggak? Ngacak enggak? Kenapa di saya jadi begini ya? Sebentar ya, saya stop share dulu sebentar ya. Sebentar. Ini Word saya sepertinya agak error. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, lanjut ke metode pelaksanaan. Nah, untuk metode pelaksanaan nanti teman-teman bisa infokan ya dalam bentuk, kalau bisa dalam bentuk diagram ini. Jadi teman-teman menginfokan bagaimana cara pembuatannya produknya dengan diagram, kemudian baru teman-teman paparkan. Nah, ini tidak perlu detail teman-teman. Yang penting terlihat step by step dari pembuatan produknya teman-teman. Misalnya untuk yang tadi ya, produknya Rochette misalnya, itu kan pembuatan minuman soda dari mikroba misalnya gitu ya, dari lakto. Nah, misalnya dia tahap pertama, misalnya tahap pembersihan.
pembersihan kaktusnya misalnya gitu ya. Opuntia apa misalnya. Kemudian tahap 2. Nah, ini nanti ditampilkan dalam bentuk chart yang cantik ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan fitur Smart Chat di sini nih. Bisa gunakan fitur Smart Chat di sini. Kita contoh misalnya yang ini ya misalnya. Nah, misalnya di sini tahap 1. Apa? Misalnya tahap pencucian. Nah, kalau bisa nanti teman-teman kasih gambar. Ada sih di sini yang bentuknya itu gambar. Kita lihat ya teman-teman ya. Mulai. Nah, sorry. Nah, misalnya teman-teman pakai proses ini hanya opsi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh berkreasi untuk di metode ini. Bisa menggunakan chart yang manapun. Oh, ini ada nih tadi nih untuk yang funnel nih. Funnel ini harusnya seperti ini nih. Bukan yang piramid ya, tapi yang piramid terbalik, inverted pyramid. Nah, untuk ini misalnya teman-teman pakainya yang anggaplah pakai yang ini ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini bisa teman-teman masukkan nih gambarnya. Gambar teman-teman lagi mencuci kaktusnya misalnya. Kemudian tahap 2, misalnya tahap perebusan. Nah, ini bisa teman-teman masukkan fotonya gitu ya. Tapi jangan terlalu detail ya teman-teman ya. Jadi harus teman-teman harus apa yang kira-kira tidak perlu di-share itu jangan di-share. Kemudian misalnya tahap fermentasi. Nah, ini bisa diinikan ya, fotonya dan seterusnya. Jadi ini tahap-tahap teman-teman dalam membuat produknya teman-teman. Kemudian tahap pengemasan, tahap keempat misalnya tahap pengemasan. Kemudian tahap 5 tahap pengemasan, terus habis itu misalnya tahap 5 tahap QC ya, misalnya. Jadi teman-teman memastikan bahwa ada proses QC. Jadi nanti dilihat kemasannya sudah oke belum, kemudian hasilnya udah baik belum, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman ceritakan di metode pelaksanaan. Kemudian dia juga minta aktivitas-aktivitas terkait dengan alat dan bahan. Nah, ini juga ya, alat dan bahan ini teman-teman ceritakan saja alat dan bahan yang diperlukan. Nah, nanti ini alat dan bahan yang diperlukan ini teman-teman bisa masukkan ke RAB. Jadi nanti cerita dari awal itu relate gitu bahwa teman-teman tuh tujuan ikut PKMK ini karena teman-teman terbentur dengan ini misalnya ya. Teman-teman nggak bisa beli alat-alat yang kira-kira harganya lumayan gitu. Nah, di sini bisa teman-teman tulis ya di sini ya alat dan bahannya tuh apa aja. Misalnya bahan. Kalau untuk alat itu semua yang teman-teman nggak perlu beli terus-terusan gitu ya. Tapi kalau bahan ini terkait dengan bahan baku. Jadi teman-teman harus melakukan repeat order terus. Seiring teman-teman produksi bahan itu nanti teman-teman akan nyetok terus gitu. Nah, ini misalnya alat dan bahannya apa? Ini teman-teman bisa ceritakan di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tentang metodologi. Nah, lanjut ke biaya. Biaya dan jadwal kegiatan. Sebelum masuk ke biaya, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman?
Belum? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, lanjut ke anggaran biaya. Anggaran biaya ini tadi, seperti yang tadi telah disebutkan di awal, bahwa teman-teman bisa menganggarkan dari range 5 juta sampai 7 juta, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menganggarkan 7 juta, tapi tidak hanya 7 juta yang dari Belmawa aja ya, teman-teman juga bisa menulis bahwa ITI itu berkontribusi sebesar minimal 1750 ya, tadi sesuai dengan yang tadi di apa di sistematika awal. Jadi nanti teman-teman bisa tulis 1750 itu dikasih notes aja di sebelah kanannya. Ini kan bentuknya kan seperti ini nih, teman-teman. Nih, bentuknya nih seperti ini. Misalnya sumber dananya ATK, kertas, pokoknya untuk bahan habis pakai itu maksimum 50% ya, teman-teman ya. Nah, mana yang masuk ke ranahnya Belmawa, yang akan didanai oleh Belmawa maksudnya ya, mana yang akan didanai oleh perguruan tinggi. Itu nanti teman-teman bisa bedakan ya di sini. Instansi lain misalnya teman-teman ada ngeluarin dana pribadi misalnya, itu boleh dideklar juga di sini. Jadi teman-teman sudah punya modal awal yang ya udah nanti ini saya putar dari modal saya aja misalnya. Itu boleh dimasukkan di sini ya. Jadi nanti masuknya ke sini, instansi lain. Kemudian untuk yang di format sini nanti isinya tuh seperti ini. Bahan habis pakai, sewa, transportasi lokal dan lain-lain. Nah, nanti ada rekapnya di bawah. Yang Belmawa nanti berapa, misalnya Belmawa teman-teman masukin maksimum 7 juta gitu misalnya, di sini misalnya 7 juta gitu ya. Nah, perguruan tinggi 1750 misalnya. Dan instansi lain misalnya teman-teman mau ya menyumbang lah 1 juta misalnya dari kantong pribadinya teman-teman misalnya seperti itu ya. Atau yang menang kemarin KWU dasar misalnya ya masukin di sini misalnya masih ada dana sisa 3 juta, berarti bisa dimasukin di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini sudah ada formatnya, ini format dari sana nih untuk tabel ini, tabel rekapitulasi rencana anggaran ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ini, item yang tidak diperkenankan. Ini jangan sampai item-item ini ada ya, teman-teman, di usulannya teman-teman. Nih, yang pertama adalah honorarium, konsumsi, hadiah untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri atau sejenisnya itu tidak boleh. Jadi di sini jangan ada RAB terkait dengan ini ya teman-teman ya. Honorarium, konsumsi, hadiah ataupun sejenisnya. Baik untuk timnya sendiri, untuk dosen pendamping ataupun untuk narasumber, pemateri ataupun sejenisnya. Ini sudah dideklar, ini tidak boleh. Ini diambil memang dari panduannya ya teman-teman ya. Jadi ini harap diperhatikan. Sewa-sewa ini juga tidak boleh. Sewa-sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, dan sejenisnya. Termasuk tempat atau ruangan. Nah ini ternyata tidak boleh nih teman-teman. Tempat atau ruangan atau aula itu tidak boleh juga. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh space untuk jualan, langsung aja teman-teman beli booth portable. Saran saya ya, booth portable itu harganya mungkin sekitar 7,5-an lah, 750 ribuan. Dibandingkan teman-teman harus nyantumin sewa ya teman-teman ya. Kemudian pembelian alat atau bahan yang lebih dari 1 juta. Nah, kalau misalnya bahan di bawah 1 juta itu masih boleh. Kayak tadi, beli booth portable boleh, asalkan harganya nggak boleh lebih dari 1 juta. Jadi cari yang 7,5-an ada kok. Kita dulu pernah beli soalnya di inkubator. Kemudian pembelian flash disk, hard disk itu juga tidak boleh, teman-teman. Pembelian kuota internet boleh, tapi tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan per tim. Jadi pembelian kuota internet per timnya itu ya 50.000 lah misalnya gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari 100.000 teman-teman. Kemudian durasi sewa lisensi yang melebihi 6 bulan, ini juga nggak boleh. Ini maksudnya apa durasi sewa lisensi? Maksudnya misalnya teman-teman
produknya itu bukan produk invensi teman-teman sendiri. Misalnya produknya ya teman-teman yang mau teman-teman masukkan sebagai proposal adalah produk yang inventornya itu dosen misalnya. Nah, teman-teman ada perjanjian nih mau bayar lisensi ke inventornya itu sendiri. Nah, ini nggak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi hanya diperkenankan hanya 6 bulan aja selama teman-teman berjalan PKMK ini aja gitu. Itu ya maksudnya teman-teman untuk sewa lisensi. Kemudian penyusunan, penggandaan ataupun penjilitan laporan. Ini juga tidak boleh karena semua pelaporan dari Belmawa itu sifatnya itu soft ya, soft copy. Kecuali ada PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Nah, kecuali memang dari IT mewajibkan hard copy itu diperbolehkan. Itu ya teman-teman. Ini yang tidak boleh ada di RAB-nya teman-teman. Jadi di sini tidak boleh ada nih. Untuk bahan habis pakai yang bentuknya misalnya bahan habis pakainya teman-teman masukin kuota internet per timnya 150.000 per bulan. Nah, itu aja 6 bulan aja udah habis berapa gitu ya. Nah, ini harap pagu-pagu yang tidak boleh ini diperhatikan supaya tidak ada di RAB-nya teman-teman ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti rekap sumber dana ini jumlahnya bisa tidak 7 juta, bisa lebih. Karena ya ini, ada dana perguruan tinggi dan ada instansi lain. Yang terpenting adalah ini. Di ranah Belmawa, itu range-nya 5 sampai 7 juta. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya total keseluruhannya nantinya mencapai 12 juta, itu nggak masalah. Tapi teman-teman harus ingat ya teman-teman ya, jangan terlalu besar memasukkan di instansi lainnya ini. Karena nanti takutnya, khawatirnya lah, ini mah udah bisa mandiri, nggak perlu didanai. Nanti takutnya ada anggapan seperti itu dari reviewer. Jadi memang mereka pasti akan memilih proposal yang memang benar-benar butuh gitu. Nah, kemudian jadwal. Jadwal ini dibatasi selama 3 sampai 4 bulan aja ya, teman-teman ya. Dengan formatnya ini. Jadi misalnya kegiatan 1, misalnya teman-teman persiapan. Nah, ini bulannya misalnya bulan pertama. Nanti teman-teman tinggal mainan di sini ya. Misalnya di sini. Teman-teman kasih warna beda. Misalnya kegiatan 2, misalnya produksi. Produksi misalnya teman-teman rutin di tiap bulan, misalnya mulai dari bulan kedua. Kemudian sebelum produksi mungkin teman-teman yang mau mentargetkan merek ya. Misalnya sebelum produksi misalnya teman-teman mau ngurus ini dulu yang perlu perizinan ya. Misalnya produknya teman-teman pangan. Teman-teman butuh ngurus perizinan halal, kemudian perizinan PIRT gitu ya. Itu saran saya di awal-awal. PIRT. PIRT itu izin untuk ini ya teman-teman ya. Produk industri rumah tangga. Jadi kalau yang teman-teman pangan, kalau bisa minimal ada PIRT-nya. Kemudian merek dagang, misalnya teman-teman mau masukkan ke Haki gitu misalnya. Ini bisa, boleh. Nah, kemudian teman-teman mau memasukkan pemasaran. Nah, misalnya pemasaran sejalan dengan produksi, boleh. Bahkan kalau teman-teman yang penting sudah terdaftar ya, hakinya, boleh bisa langsung running nih pemasaran. Nah, yang kita sarankan teman-teman ada penulisan artikel ilmiah. Ini di bulan, mungkin mulai bulan ketiga lah ya, atau mungkin mulai bulan keempat. Sorry.
penulisan artikel ilmiah itu bisa dalam bentuk jurnal. Karena kalau teman-teman nanti sudah terpilih di PKMK ini, terus ikut timnas, itu ada formatnya untuk penulisan artikel ilmiah ini. Jadi kayak sejenis jurnal lah. Teman-teman nanti bikin jurnal dari kegiatan PKMK-nya teman-teman. Kalau yang belum melakukan survei pasar ya, misalnya, kalau yang sudah sih nggak masalah. Tapi kalau yang belum, masukkan di sini jenis kegiatannya adalah survei pasar. Nanti data ini bisa teman-teman pakai sebagai sebagai data artikel ilmiahnya teman-teman. Nah, kemudian laporan kemajuan, misalnya laporan kemajuan teman-teman juga tulis di sini. Pembuatan laporan kemajuan, misalnya di bulan kedua lah misalnya. Ini misal aja ya teman-teman ya. Ini hanya contoh aja. Nah, penanggung jawabnya nanti ditulis nih, persiapan tim, CEO-nya, ketua timnya ya, maksudnya CEO itu. Misalnya survei pasar, CMO-nya, siapa nih kira-kira yang marketingnya, tugasnya marketing. Perizinan halal, misalnya nanti di-declare ya namanya ya teman-teman ya. Misalnya di sini siapa, misalnya di sini pembuatan laporan akhir ya. Dan Timnas. Pekan Ilmiah Nasional, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ini teman-teman anggarkan aja di akhir. Nah, jadi misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Laporan kemajuan teman-teman mulai buat di ketiga misalnya. Atau di bulan kedua oke lah. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada lagi yang lain, monggo silahkan dilengkapi. Nah, ini adalah tabel jadwalnya. Jadi ini juga harus lengkap nih ini ya sampai ke bawah ini. Nanti siapa saja yang harus iniin. Misalnya ini perizinan halalnya, misalnya ini COO ya. Perizinan misalnya COO. Produksi, pemasaran CMO. Penulisan artikel, misalnya ini bareng-bareng ya, CEO misalnya. Pembuatan laporan misalnya admin, misalnya kalian ada yang perannya sebagai admin, boleh. Ini tergantung dari masing-masing grup. Kalau ada 5 berarti makin enak pembagiannya. Lanjut, daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini seperti penulisan daftar pustaka pada artikel ilmiah ya untuk PKMK. Berbeda dengan proposal KBMI, memang kalau di proposal KBMI memang tidak ada terkait dengan daftar pustaka. Tapi karena ini sifatnya adalah ilmiah ya untuk PKMK ini, jadi diperhatikan penulisan daftar pustakanya. Penulisannya ini dia menggunakan Harvard ya, sistem Harvard. Jadi sistem Harvard itu cirinya itu adalah penulisannya itu outdoor, kemudian date style. Jadi ini contohnya kita lihat aja ya contohnya ya. Untuk penulisan sama, Times New Roman 12 normal. Ini contohnya. Ini untuk kalau misalnya teman-teman mensitasi dari buku, misalnya yang tadi produk bahwa minuman soda itu yang di pasaran itu tingkat gulanya tinggi. Misalnya ada hasil penelitiannya si A misalnya.
tulis di sini. Misalnya dia bentuknya jurnal ya. Siapa yang penulis jurnal itu? Cara mensitasinya penulis 1, penulis 2, penulis berapa. Titik tahun publikasinya, misalnya tahunnya 2012. Terus baru judulnya, judul jurnalnya itu, terus baru nama jurnalnya. Yang dicetak miring itu adalah nama jurnal ya kalau untuk jurnal. Kalau buku yang dicetak miring itu adalah judul bukunya. Tapi kalau jurnal yang dicetak miring itu adalah si jurnalnya, nama si jurnalnya. 6 dalam kurung 1 ini maksudnya apa? Volume 6 nomor 1. Ini maksudnya volume 6 nomor 1 halaman 94 sampai 111. Ini ya, perhatikan cara penulisan daftar pustaka untuk jurnal. Kalau buku sama sebenarnya, jadi penulis titik tahun titik, nah bedanya di sini aja nih. Kalau dia yang dicetak miring adalah judul bukunya. Kemudian edisinya keberapa, nah ini penerbitnya. Jadi yang dicetak miring bukan penerbitnya ya. Kalau ini yang dicetak miring jurnalnya, nama jurnalnya. Proceeding. Proceeding ini sama kayak jurnal, tapi bedanya di sininya aja nih. Ini ya, bedanya di sini. Kemudian kalau proceeding biasanya tidak ada volume-volumean. Jadi langsung tanggal berapa proceedingnya, tempatnya di mana, halaman berapa proceedingnya. Jadi yang bentuk ke proceeding seminar atau conference seperti itu. Nah kalau teman-teman masukin bentuknya skripsi gitu ya, skripsi atau disertasi, ini bisa ditulis nama yang pembuat skripsinya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa. Yang dicetak miring adalah jenisnya, apakah skripsi, apakah tesis, ataukah disertasi. Bukan judulnya ya. Nah ini skripsi. Website. Nah website ini teman-teman kalau misalnya lagi bikin proposal, saran saya URL-nya langsung disalin ya. Tulis aja dulu di bawah gitu misalnya. Karena dia kalau untuk URL, dia minta alamatnya. Kemudian kalian mengakses ini tanggal berapa, itu juga dia diminta. Jadi siapa yang penulis di website itu, tahunnya, judul di websitenya itu apa, kemudian URL-nya apa, kemudian diaksesnya tanggal berapa. Nah, peraturan perundang-undangan, kalau peraturan perundang-undangannya seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya pemerintah Indonesia tahun berapa, namanya apa. Siapa yang menerbitkan? Sekretariat Negara Jakarta. Surat kabar juga kan biasanya di surat kabar itu selalu ada penulis ya teman-teman ya. Tulis siapa penulisnya, tahunnya, terus judulnya. Jadi kalau surat kabar yang dicetak miring itu judulnya. Kemudian ini adalah penerbitnya, nama surat kabarnya. Film atau video ini juga cara penulisannya mirip-mirip dengan surat kabar. Jadi yang dicetak miring ini adalah judulnya. Kemudian ini produsen film atau videonya. Nah, ini terkait dengan daftar pustaka. Ini contohnya ya teman-teman ya. Contohnya nanti kalau udah jadi penulisan daftar pustakanya seperti ini. Nih. Nanti teman-teman bisa short ya, alfabetik. Walaupun nanti jenisnya beda-beda, nanti kelihatan kok dari jenisnya. Kalau yang pertama ini nah ini yang pertama ini kayaknya ini seminar nih. Bentuknya ya, seminar atau proceeding. Yang ini bentuknya jurnal. International jurnalnya soalnya yang dicetak miring. Yang ini website. Nah, jadi di daftar pustaka teman-teman bisa short ya, dari A sampai Z shortnya. Jadi nanti berurutan. Ini contohnya untuk daftar pustaka. Nah, selanjutnya lampiran. Nah, lampiran ini ada 4 ya, lampiran wajib yang memang ada formatnya dari sana. Lampiran pertama itu adalah biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping.
Jadi nanti ada banyak tabel nih. Kalau teman-teman anggotanya ada 5, berarti ada 6 tabel. Isinya itu adalah identitas ketua, identitas anggota 1, identitas anggota 2, identitas anggota 3, dan identitas dosen pendamping. Kalau untuk yang ketua dan anggota ini sama ya formatnya seperti ini, tapi untuk yang dosen pendamping agak berbeda nih. Kalau untuk dosen pendamping dia minta riwayat pendidikan sama rekam jejak Tridharma soalnya. Ini agak sedikit berbeda sama yang tadi ketua dan anggota. Jadi dia minta riwayat pengajaran, riwayat penelitian, dan riwayat abdi masnya. Nah, ini tanda tangannya. Kemudian ini dia mintanya basah ya, teman-teman. Dia mintanya tanda tangan basah. Ada keterangannya di situ tuh. Jadi di tanda tangan di atas di print, di tanda tangan di atas kertas, baru di scan, gitu ya. Kemudian lampiran kedua ini tentang justifikasi anggaran. Nah, justifikasi anggaran ini kalau yang tadi di atas itu kan secara umum ya teman-teman ya. Tapi kalau yang justifikasi anggaran kegiatan ini nih secara detailnya, secara lengkapnya. Jadi misalnya belanja bahan, apa aja bahannya? Masukin di sini. Volumenya berapa, harga satuannya berapa, totalnya berapa, nanti subtotalnya berapa. Ya, ini ada semua di sini ya teman-teman ya untuk justifikasi anggaran. Di sini ada pagunya nih, belanja bahan nggak boleh lebih dari 60% karena maksimumnya 60%. Belanja sewa ini boleh maksimum 15%. Sewa gedung kan tadi nggak boleh ya, ini dicoret aja nih, daripada abu-abu mending dicoret. Sewa alat, jadi yang terkait dengan produksinya teman-teman yang diperbolehkan. Kalau misalnya yang bentuknya aplikasi, misalnya sewa domain 1 tahun, itu diperbolehkan. Sewa lab, itu juga boleh. Sewa layannya sesuai PKM ini juga boleh. Perjalanan lokal, maksimum 30%. Dan lain-lain, itu maksimum 15%. Ini ada pagunya ya teman-temannya, diperhatikan nih maksimum-maksimumnya ini. Nah, kemudian lampiran ketiga ini adalah susunan organisasi tim. Jadi kalau misalnya teman-teman timnya ada 5, berarti nanti di sini tabelnya ada 5 ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti akan terlihat kalau teman-teman lintas prodi, di sini soalnya dia meminta prodinya, kemudian bidang ilmunya, alokasi waktunya, misalnya sehari paling enggak dia 2 jam, berarti kan per minggu 2 kali 5 ya, anggap jam kerjanya 5 hari, 10 jam per minggu misalnya, uraian tugasnya apa. Nah, ini terkait dengan tim. Jadi nanti mereka kalau di sini lintas itu akan dapat poin lebih ya dibandingkan yang misalnya hanya 1 prodi. Kemudian lampiran 4. Nah, ini nih yang penting, surat pernyataan ketua pelaksana. Jadi ini nanti yang tanda tangan adalah ketuanya aja. Jadi di sini nama ketuanya siapa, NIM-nya berapa, program studinya berapa, nama dosen pendampingnya, perguruan tingginya. Nah, di sini tulis judulnya ya teman-temannya, judulnya teman-teman diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah ini given aja dari mereka nih kalimatnya. Nah, baru tempel materai, kalian tanda tangan di atas materai. Ini ya teman-teman ya. Ini terkait dengan sistematika dari proposalnya. Jangan lupa tadi disebutkan bahwa dari daftar isi sampai ke lampiran itu maksimum 10 lembar. Jadi teman-teman gimana caranya supaya di proposal itu teman-teman menarik, tapi semuanya terjelaskan gitu. Jadi kalau saran saya mainan chart, mainan shape gitu ya. Teman-teman tinggal uraikan sedikit aja. Gitu. Tapi jangan sampai tidak diuraikan sama sekali, teman-teman. Boleh diuraikan sedikit aja. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait dengan judul ini. Nah, karena kita waktunya terbatas ya, teman-teman ya. Ini saya
harap teman-teman sudah mengisi daftar hadir ya teman-teman ya. Di link absen itu nanti teman-teman harus mengisi judulnya. Jadi judul itu nanti kita harus koordinasi dengan PKA ya Pak Soleh ya. Karena PKA harus ada seleksi internal dulu dan mereka harus nginput di sistem ya kalau nggak salah ya Pak Soleh ya. Iya betul Bu. Ya jadi setidaknya teman-teman sudah masukkan judulnya dulu gitu. Sambil paralel teman-teman sempurnakan proposalnya. Karena ini kalau misalnya judulnya terlalu mepet nanti kasihan dari PKA-nya. Karena nanti ini semuanya yang mengkoordinasi dari PKA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang mau ditambahkan Pak Soleh? Monggo. Sudah cukup Ibu. Ini saya mengundang beberapa mahasiswa saya. Rencananya kan seperti yang sudah saya sampaikan ya, saya sudah ada satu ide judul gitu. Nah jadi tadi mahasiswa yang saya undang ada Irsandi, Yusuf, sama Andi. Nanti untuk judulnya bisa hubungi saya ya, nanti saya akan chat langsung. Oke, siap. Berarti nanti dari ini dari info ya Pak, semuanya ya Pak ya? Iya, dari informatika. Oke, berarti nanti judulnya harap hubungi Pak Soleh ya teman-teman, supaya teman-teman bisa ngisi daftar hadir tadi ada judulnya soalnya ya, Cak ya. Bagi yang tertarik mungkin yang prodi lain, itu kan masih ada slot 2 orang ya. Nah sebenarnya kami juga mau mencari lintas prodi yang lain. Gitu. Betul-betul. Silakan aja bagi yang tertarik bisa hubungi saya atau Bu Muti. Ya. Bagi yang prodi lain mungkin di sini kan tadi ada sekitar 22 orang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum dapat nih idenya tuh belum dapat, sebenarnya teman-teman tuh pengen ikut gitu PKMK ini tapi belum dapat apa ya judulnya, boleh nanti join di grup yang sudah ada nih. Di sini ada timnya tuh, ada timnya Pak Soleh ya. Ini mau bangun memang sistem informatika ya Pak ya, software bentuknya. Mobile ya Pak ya bentuknya ya, mobile apps ya Pak? Atau web based? Belum diputuskan sih. Belum diputuskan, oke. Tapi yang pasti sih software ya Pak ya, untuk timnya Pak Soleh. Kemudian ada tim Rosyad nih, tim Rosyad pangan memang kalau tim Rosyad karena melanjutkan KWU ya. Tim Rosyad pangan, tim Vindo juga pangan. Terus ada Verji juga pangan ya Ji ya? Iya. Oke, kemudian di sini ada, kalau nggak salah di sini ada arsitek nih, ada Bu Intan. Halo Bu Intan. Halo Bu Muti. Ada nggak Bu nih mahasiswanya yang kira-kira bisa ikutan PKMK Bu? Di sini ada Mas Ferry, ada Mas Aji, belum tahu nih saya mau bikin apa. Tapi saya punya ide, tapi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin kontak saya, silakan. Yuk. Oke. Kebetulan dari penelitian yang semester lalu ada ide yang mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih handy, bisa dikerjakan dengan tangan gitu. Oke, thank you Mbak Muti. Siap, terima kasih Bu Intan. Nah, ini coba deh aku nanya dulu nih ke Mas Ferry sama Mas Aji. Sudah punya produk belum Mas Ferry, Mas Aji? Belum, Bu. Belum. Nah, tuh boleh tuh pakai idenya inventornya Bu Intan tuh. Jadi nanti connect. Boleh hubungin Bu Intannya tuh ya, Mas Ferry sama Mas Aji ya? Ya, baik, Bu. Oke, kalau misalnya belum ada tim lintas, kan ini kan 5 ya, 3 sampai 5 sebenarnya, 3 pun boleh. Kalau misalnya bisa 3, misalnya arsitek semua, tapi nanti angkatannya ada yang angkatan bawah, itu boleh juga. Jadi nggak harus lintas sebenarnya, tapi disarankan memang lintas gitu. Dan perlu digarisbawahi juga teman-teman, untuk PKMK ini tidak harus sesuai dengan prodi ya. Ini ada di panduan nih. Ini tadi saya baca di panduan.
memang ada ketentuan bahwa tidak harus sesuai dengan prodi karena boleh lintas bidang. Gimana ya? Ini ada declare-nya tadi di di sini ya. Kegiatan tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi misalnya teman-teman, misalnya Verji kan dari teknik kimia ya Ji ya, produknya nggak berkaitan dengan kimia, itu diperbolehkan di PKMK ya. Dan fokusnya kalau PKMK itu memang bukan ke arah inovasinya, tapi ke arah ilmiahnya. Bedanya di situ. Kalau yang KBMI itu yang harus sudah running dan harus ada unsur inovasi, memang beda ya. Jadi kalau PKMK itu sifatnya lebih ilmiah. Tapi kalau KBMI lebih praktis, bedanya di situ. KBMI ini belum buka nih. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di PKMK ini belum lolos, masih ada kesempatan di KBMI, tenang. Kalau tahun lalu itu paralel tuh bersamaan. Jadi harus milih salah satu. Tapi kalau ini KBMI belum keluar ya. Jadi teman-teman masih bisa punya kesempatan di lain skema gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Bu Anik, ada yang mau ditambahkan, Bu Anik? Ditambahkan ya artinya harus serius ya. Kalau bisa memang untuk PKMK ini kalau bisa basic untuk masuk ke Bu Muti KBMI ya. Iya, KBMI. Nah, tawaran pitching lain itu banyak kalau sudah bagus itunya proposalnya. Jadi nanti bisa lanjut ke pendanaan lain gitu. Iya kan Bu Muti? Betul. Jadi mungkin cerita aja kali ya Bu Anik ya, yang ada produk-produk yang di kita itu bermulanya memang dari PKM teman-teman. Jadi PKM ini kan boleh baru berupa ide ya teman-teman ya. Jadi dari ide itu diwujudkan dalam bentuk prototipe. Nanti sudah running, udah ada prototipenya, sudah jalan bisnisnya, bisa nanti naik ke KBMI. Karena KBMI pendanaannya bisa sampai 20 sampai 40. Ya. Lebih besar lagi pendanaannya. Kalau mau itu kita kan punya project-project yang bisa di-split Bu Muti. Ya, itu juga bisa nanti ditemukan gitu ya. Maksudnya di matchingkan gitu. Nanti dari KBMI ada lagi skema yang lebih besar lagi, namanya itu CPPBT. Itu memang TRL-nya kalau CPPBT basisnya harus inovasi ya teman-teman. Kalau udah masuk ke arah CPPBT, PPBT itu basisnya sudah harus inovasi. Jadi harus ada hasil pengukuran TRL. Kemarin dari grup kelas KBU dasar ada tuh ide yang dari Lampung itu juga lumayan bagus. Itu bisa dilanjutkan tuh. Iya, ini ada dua nih Bu, yang dari KBU dasar. Produknya Vindo sama Rosyad nih, yang kemarin dapat funding. Nah, KBU dasar yang sekarang. Oh, yang sekarang. Boleh Bu diiniin Bu? Karena kan ya. Kemarin Ibu ya. Ada 8 tim itu mau bikin proposal Bu Muti. Kayaknya boleh Bu. Datang semua hari ini ya. Iya, boleh tuh Bu kalau misalnya ada anaknya. Nanti, yang penting judulnya dulu gitu. Ya judulnya nanti saya ditanya di grup aja. Ya boleh. Atau nanti di share Bu panduannya Bu. Sudah share panduannya. Hanya 8 tim. 8 tim itu masing-masing kalau nggak salah 4 orang itu bisa tuh. Oke. Ya boleh. Nah, mungkin teman-teman juga boleh nanya nih, kesulitannya di mana. Ada yang sudah mulai, Rosyad? Udah sampai mana, Rosyad, proposalnya? Baru mulai sedikit, Bu. Baru mulai? Nanti biasanya soalnya ketahuan teknis ya, maksudnya teknis penulisannya saat udah mulai masuk ke ini, proposal.
dikumpulkan aja untuk kerja bareng di PI2B seminggu. Ini kan udah tanggal 21 ya. Deadline-nya kan tanggal 31. Jadi tinggal 10 hari lagi. Itu didampingi 2 kali. Datang aja ke PI2B gitu Bu Muti. Biar kalau nggak salah di PKA-nya paling lambat tanggal 28, Bu. Sebenarnya harusnya 21 ini udah masuk judul. Ya. Kemarin nih udah ada tuh judulnya. Saya lihat ya anak siapa nih yang ada di sini. Ya, mungkin teman-teman kita bisa waktunya ketemu kapan, silahkan dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang butuh bimbingan sampai ke substansi ya teman-teman ya, karena kalau substansi kan harus case by case gitu, akan sedikit beda. Boleh hubungin dosen pembimbingnya, boleh juga nanti ngerjain bareng-bareng di PI2B supaya bisa langsung selesai gitu. Paling itu sehari aja selesai, cuma 10 halaman Ya, kan? cuma 10 halaman kok. Mungkin yang agak sedikit pusing itu di cash flow ya teman-teman ya. Biasanya itu yang agak sedikit butuh effort itu di cash flow karena dia minta 2 tahun minimal. Nah, tapi kita sih sarankan kalau bisa sampai 3 tahun gitu. Jadi sampai 2024 ya teman-teman ya. 2022, 2023, 2024. Nanti jenis misalnya teman-teman di tahun 2022 ini targetnya punya misalnya yang pangan ya punya 5 boot misalnya di akhir sampai akhir tahun 2022 punya 5 boot, 2023 misalnya bisa punya 1 workshop mini misalnya 2025. Nah sampai ke arah sana, jadi nanti bentuknya tuh dalam bentuk pengeluaran. Dari situ nanti si reviewer itu bisa ngelihat, oh ini prospeknya dia mentargetkan segini, terus nanti teman-teman juga harus ada payback-nya ya, payback periodnya, misalnya balik modalnya itu cepat, cuma 3 bulan sudah bisa balik modal misalnya. Nah, biasanya reviewer itu ngelihat AKB, analisis kelayakan bisnisnya tuh di situ. Terus apalagi ya yang paling penting itu tim ya. Tim juga kalau bisa di awal itu harus dijelaskan apa job responsibility dari masing-masing individunya. Misalnya Rosyad punya tim nih, Raihan dan segala macamnya. Harus dideklar tuh dari awal, Rosyad ngerjain apa, Raihan ngerjain apa gitu, biar nggak tumpang tindih. Gitu. Mungkin kalau masalah substansi boleh ya datang ke inkubator ataupun hubungi dosen pembimbingnya ya teman-teman. Yang penting hari ini teman-teman sudah bisa masukin dulu judul deh, paling tidak judul supaya nanti kita bisa laporan ke PKA. Ada berapa nih yang akan ikut? Jadi mereka nanti bisa bikin kayak surat gitu ya. Jadi mereka dari PKA itu harus bikin surat pernyataan bahwa yang ikut itu dengan judul A, B, C, D, E gitu. Ini cuma 10 halaman ya teman-teman ya. Ini sampai tanggal 2, kita targetkan lah kelar di tanggal 25 gitu. Syukur-syukur 3 hari ini bisa kelar nih sampai 23. Berarti dikasih jadwal untuk itu Bu Muti, asistensi. Ya, asistensi kan terkadang kan suka beda-beda ya Bu ya prodinya. Ya, teman-teman mau bisa off di hari apa? Biar sama semua nih. Jadi nanti atau mau tektokan langsung ke pembimbing secara japri. Nanti kita lihat dan kita perbaiki lah. Kalau bisa diperbaiki ya proposalnya bisa diperbaiki sama dosen pembimbingnya. Ferji, Vindo, ada yang mau ditanyakan dari Ferry?
Dari Alvaro. Belum ada, Bu. Aji. Ya, cukup, Bu. Cukup ya. Cukup, Bu, sudah yang ada. Oke, yang penting mulai dulu. Kalau udah mulai itu udah ngalir semuanya. Di review lagi, diingatkan lagi 2 hari ini ya, Bu. Iya, nanti di 2 hari nanti kita tagih ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita dikasih waktu gitu, maksudnya sehari buat nge-review. Supaya nanti ya bisa lah nanti kita tambah-tambahin kalau ada proposalnya teman-teman yang ini kayaknya bagus nih ditambahin tentang ini gitu. Hari Rabu ya teman-teman ya. Boleh dikasih deadline Rabu. Teman-teman ngasih ke kita proposal utuhnya. Nanti kita kasih link yang mungkin dari nanti daftar hadir kita buat grup WA ya teman-teman ya. Ya. Supaya kita enak tektokannya. Mungkin yang belum punya dosen pembimbing atau yang Bu saya kira-kira baiknya ini gimana, itu boleh tanya-tanya nanti di WhatsApp grup ya. Zikri, ini ada Zikri Novalsyah. Ini dari prodi mana nih Zikri? Kalau Irsyandi kan tadi grupnya Pak Soleh ya. Ahmad Zailani juga grupnya Pak Soleh ya. Andi. Zikri grupnya siapa nih Zikri? Sudah ada grup kah? Belum terdengar Zikri suaranya. Oh, Zikri nggak bisa ya? Nggak bisa ini bersuara dia. Bermasalah ininya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke WhatsApp ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman jangan lupa yang belum isi daftar hadir, isi dulu tuh absennya di link Zoom supaya nanti bisa masuk ke grup WhatsApp. Karena nanti ada surat-surat juga nih kalau nggak salah yang harus teman-teman ini ya, teman-teman buat dan nanti teman-teman tanda tangannya di atas materai. Oke, jika tidak ada lagi nih yang mau ditanyakan nih. Sudah clear semua? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya teman-teman ya. Terkait dengan PKMK hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Nanti ditunggu progresnya ya teman-teman ya. Mungkin hari Rabu akan kita tagih lagi proposalnya. Kemudian nanti akan kita review bareng. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.